Saya membuatnya rumah kediaman Xiao. Liu Wanru cahaya bulan putih Xiao Yuchen. Liu Wanru, kenapa kamu? Kenapa mesti aku kau tak tahu hal ni? Wanru, aku selalu tahu kamu adalah cahaya bulan putih Yuchen. Aku hanyalah penggantimu. Tapi lihatlah selama bertahun-tahun ini. Aku dah rajin layan sesi kediaman Xiao. Tak pernah pun pikir nak ganti tempat kau. Aku mohon lepaskan aku dan anak ini. Kediaman Xiao cuma lahirkan anak lelaki 3 generasi. Nyonya tua Xiao sudah setuju. Nak serah kediaman Xiao pada cucu perempuan pewaris. Jika aku membiarkan anak haram di perutmu lahir, posisi apa yang tersisa untukku di kediaman Xiao? Semangkuk obat penggugur kandungan ini. Minum ini untukku. Wanru, anak di perutku sudah berusia 7 bulan. Aku mohon lepaskan dia. Aku mohon padamu. Aku memohon padamu. Aku mohon padamu. Jika aku tidak begitu sombong tahun itu dan menolak pernyataan cinta Yuchen, posisi sebagai nyonya kediaman Xiao ini tidak akan pernah menjadi milikmu untuk diambil. Akulah yang memenuhi syarat untuk melahirkan pewaris kediaman Xiao. Minumlah. Kediaman Xiao. Xiao Yuchen, kepala keluarga Xiao. Xiao Qing'an, putra sulung keluarga Xiao. Xiao Qingxuan, tuan muda kedua keluarga Xiao. The film was translated and narrated by M Media. Gali sedalam 3 kaki ke dalam tanah, dan kau harus menemukan nyonya. Kalau jadi apa-apa pada pewaris kediaman Xiao dalam perut, aku minta kau semua bertanggung jawab. Ya. Minumlah dengan benar. Minum, minum. Minum, minum. Jangan sentuh aku. Minum. Di mana ini? Aku adalah Maha Guru Dunia Swanman. Mengapa aku terlahir kembali sebagai janin yang baru, berusia 7 bulan? Siapa yang bicara? Sungguh sial. Aku baru lahir semula dah, tak boleh tahan nyawa. Baiklah, kalau begitu. Seorang nyonya yang kejam. Seorang ayah yang bodoh. Seorang ibu yang lemah. Dan aku di dalam rahim. Sungguh awal yang menyedihkan. Apakah ini halusinasi? Anak di perutku tiba-tiba tahu cara berbicara. Mungkinkah aku mengandung janin abadi? Ibu, dengarkan aku. Ayahmu yang bodoh. Dia mencari kemana-mana di luar gudang. Dia tidak tahu orang itu dikurung di sini. Cepat pikirkan cara untuk membawa ayah ke sini. Tuan, seseorang melihat nyonya. Sangat dekat tetapi kehilangan jejaknya. Lalu mengapa kau berdiri terpaku di sana? Tidakkah kau akan bergegas dan mencari? Ya. Kamu masih ingin lari? Kau pikir ada orang datang nak selamatkan kau? Muhua, ibu. Tidak. Ibu. Ibu, kami telah menemukanmu. Wanru, apa yang sebenarnya terjadi? Yuchen, aku baru saja mendengar bahwa Muhua menghilang. Aku secara khusus datang untuk membantumu mencarinya. Ibu, tolong beranikan diri dan katakan yang sebenarnya.
Kamu bicara omong kosong. Jelas kamu sengaja menculikku. Karena kamu menginginkan status yang lebih tinggi. Dan memaksaku meminum obat aborsi. Ingin mencelakai anakku. Muhua, omong kosong apa yang kau bicarakan? Wanru, dia pada dasarnya baik hati. Dia pernah kena panah beracun selamatkan nyawa aku. Bagaimana mungkin dia menyakiti kau dan anak kita? Selain itu aku sudah memberitahumu. Perasaanku padanya hanyalah rasa terima kasih. Berhentilah cemburu di sini. Aku tidak bicara omong kosong. Mangkuk berisi obat aborsi masih ada di luar. Masih ada sisa obat di dalamnya. Aku akan membawanya agar kamu lihat sekarang juga. Muhua. Hanya karena aku adalah cahaya bulan putih Yuchen. Apakah itu sebabnya kamu menjadi cemburu? Tapi apapun yang kamu katakan atau lakukan, kamu harus punya bukti. Bagaimana kamu bisa menjebakku seperti ini? Wanru. Aku minta maaf. Muhua sedikit cemas menjelang melahirkan. Jangan hiraukan apa yang dia katakan. Muhua, berhentilah membuat masalah. Cepat kembali ke Manar bersamaku. Ibu mohon cepat dan kembali ke kediaman bersama kami. Keluarga kita tidak akan pernah terpisah lagi. Mengapa aku punya dua kakak laki-laki sebodoh ini? Liu Wanru ini memiliki pikiran yang lebih licik daripada seorang tawon. Dengan dia di sini, bagaimana ibu bisa hidup dengan baik? Siapa yang berbicara? Ini aku. Adik perempuanmu yang akan segera lahir. Kakak laki-laki, kau dengar itu? Aku mendengarnya. Kakak tertua kamu melindungi ayah sialan itu. Ayah sialan itu menendangmu ke solokan. Pada akhirnya, kamu menjadi gila oleh sulit jahat ini saat merangkak di sarang pengemis. Kamu bahkan mengeluarkan air liur. Bernyanyi hanya ayah yang baik di dunia ini. Hanya ayah yang baik di dunia ini. Aku tidak mau. Aku tidak mau. Kakak kedua. Baru hari itu kau masih coba menagih hati Liu Wanru. Kamu pikir dia cantik dan baik hati. Sayangnya walau dah buat baik untuk dia. Setelah dia menjadi Nyonya Xiao, dia tidak hanya melumpuhkan kakimu. Dia juga menyewa pembunuh bayaran untuk memburumu. Aku tidak mau. Aku tidak mau. Jangan risau, kau berdua patuh dengar aku. Aku jamin, tidak akan terjadi apa-apa pada kalian berdua kakak. Kau semua kakak akan dengar adik kau. Apa yang kalian berdua bicarakan? Jika kau ingin mendengarkan adik perempuanmu, kau kena tunggu dia lahir baru cakap pasal tu. Cukup, berhentilah main-main. Cepat kembali ke Manar untukku. Sama sekali tidak boleh kembali. Aku tidak akan kembali. Aku tidak akan kembali. Aku juga tidak akan kembali. Apa yang kalian semua ingin lakukan? Apakah kalian ingin memberontak? Kami ingin tinggal bersama ibu. Kami takkan pernah balik rumah seumur hidup. Kau. Yuchen Muhua berasal dari kalangan rendahan. Sehingga dia tidak tahu cara membesarkan anak. Bagaimana aku bisa membiarkan dua anak kecil belajar darinya dan meninggalkan keluarga? Garis keturunan kediaman Xiaoku. Bagaimana bisa berkeliaran di jalanan? Tidak ada yang perlu dinegosiasikan. Cepat kembali ke Manar untukku. Kita celaka. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Jangan panik. Ketika tentara datang, jenderal menghadangnya. Ketika banjir datang, bumi menghentikannya. The film was Jika dia ingin melawan translated kita, and kita akan narrated melawannya by sampai Amnesia. akhir. Aku pasti akan menang. Muhua. Karena beberapa tahun yang lalu aku mengalami insiden. Aku terkena panah beracun dan kesehatanku selalu buruk. Semua kamar di rumah besar ini kurang mendapat sinar matahari. Jadi Yuchen mengizinkanku tinggal di kamarmu dulu. Aku hanya bisa merepotkanmu untuk tinggal di sini sementara waktu. Ibu, kamu tidak boleh masuk kamar ini. Kamar ini sepasang vas di dalam kamar. Penuh dengan energi jahat. Begitu ia masuk ke tubuhmu, hanya dalam 3 hari, aku akan mati diam-diam di rahim ibuku. Sepasang vas ini diminta dari seorang praktisi ahli di Nanyang untuk berfungsi sebagai artefak spiritual untuk aborsi. Benih jahat di perut Muhua ditakdirkan untuk tidak dilahirkan. Muhua, kenapa kamu tidak masuk? Meskipun kamarmu telah ditempati olehku. Tapi kamar ini juga aku atur dengan cermat untukmu. Aku adalah Nyonya Kediaman Xiao. Kenapa setelah kepulanganku, aku harus tinggal di kamar tamu Kediaman Xiao? Yuchen, apakah Muhua masih menyalahkanku karena mencuri perhatianmu? Atau mungkin aku harus tinggal di kamar tamu saja? Muhua, berhentilah membuat masalah. Kamar ini, selain terlindung dari matahari, perabotan yang diatur di dalamnya, semuanya tidak lebih buruk dari kamarnya. Selain itu kesehatan Wanru buruk. Dan itu semua karena aku. Jangan keras kepala lagi.
Jika benda ini bermasalah, sebaiknya kita hancurkan saja sepenuhnya. Kita tidak bisa memecahkannya. Jika vas itu dipecahkan, aura hitam ini akan menyebar ke seluruh ruangan. Dalam 1 hari, aku akan kehilangan nyawaku. Adik laki-laki kedua yang bodoh. Tengok aku bagan selamat tak? Ibu, aku benar-benar pusing. Aku merasa sedikit pusing. Ibu tolong bertahan. Tutup mata, mari bekerja sama sepenuh hati. Nak ambil balik das Bractun sama-sama. Ibu, ada apa? Kita hanya bisa mengandalkanku sekarang. Positif seperti matahari pagi. Hancur. Sudah selesai. Tidak perlu khawatir lagi. Gas Bractun di ruangan ini telah dihilangkan. Adik perempuan benar-benar luar biasa. Dengan adik perempuan di sini aku tidak takut apapun. Adik betul-betul bintang bertua keluarga kita. Aku celaka, Ibu. Aku sangat pusing. Anakku, gas beracun ini telah masuk ke dalam tubuhku. Kenapa aku tak rasa kehadiran bayi itu lagi? Apakah ada orang di sana? Cepat panggil seseorang. Perutku sakit sekali. Yuchin, cepat buka pintunya. Yuchin, janin ini mengalami komplikasi. Yuchin. Muhua. Pergi cari tabib. Vas itu hancur berkeping-keping. Gas di dalamnya menguap lebih cepat. Benih jahat itu pasti sudah hilang. Tabib, bagaimana keadaan Nyonya? Nyonya hanya terlalu lelah. Janin kekurangan nutrisi. Sedikit suplemen sudah cukup. Hidangan bergizi sudah siap. The film was translated Biarkan and aku. narrated Ibu makan by sedikit M. lagi Media. untuk menyehatkan anak. Anak cepat bangun. Benih jahat kecil itu sudah tiada. Sekarang giliranmu. Makan cepat. Dan bersatu kembali dengan benih jahatmu. Ibu, kamu tidak boleh makan hidangan ini. Sayang, kamu baik-baik saja sekarang. Ada apa, Muhua? Yuchen secara khusus menyiapkan ini untukmu. Kenapa kamu tidak makan? Cepat makan lalu temui benih jahat kecilmu. Kenapa kamu menunda-nunda? Kamu sama sekali tidak boleh memakannya. Ada racun di hidangan ini. Itu pasti dilakukan oleh wanita jahat itu. Yuchen, kehamilanku ini sangat sulit dipertahankan. Demi keamanan. Aku nak suruh kau uji racun dulu sebelum makan. Muhua, apa yang kau katakan? Ini adalah kediaman Xiao, tidak ada orang luar di sini. Bagaimana mungkin seseorang berani merakunimu? Siapa bilang tidak ada orang luar? Bukankah ada orang luar yang berdiri tepat di sini? Muhua, bagaimana kamu bisa berbicara padaku seperti itu? Yuchen dan aku berbagi ikatan yang dalam dan mendalam. Tentu saja aku berharap anakmu juga akan lahir dengan selamat. Lagi pula aku tidak akan pernah melakukan hal seperti itu. Muhua, aku tahu betul karakter Wanlu. Dia bukan tipe wanita dengan hati yang jahat. Karena Nona Liu bilang hidangan ini baik-baik saja.
Kalau begitu silakan Nona Liu mencicipinya terlebih dahulu. Jika kamu tidak makan, aku sama sekali tidak akan makan. Wanru, kau telah menderita ketidakadilan hari ini. Dia sedang hamil. Turuti saja keinginannya. Tidak, tidak. Ini disiapkan khusus untuk Muhua. Itu tidak terlalu cocok dengan seleraku. Lagi pula Yuchen kamu tahu. Aku sangat pemilih soal makanan. Begitu banyak makanan, aku tidak akan memakannya. Kalau begitu pilih hidangan yang kamu suka. Makanlah sesuatu untuk saat ini. Kalau tidak bayinya akan kelaparan dan menjadi kurus. Dia terus membuat keributan seperti ini. Aku tidak tahu kapan dia akan berhenti. Makanlah. Yuchen, aku tidak bermaksud begitu. Tidak apa-apa, ini hanya satu kali makan. Aku akan menyiapkannya lagi. Tidak perlu. Bayi di perutku baik-baik saja. Dia sedang nakal sekarang. Di dalam perutku ini. Sungguh. Aku tidak percaya tidak satupun dari mereka yang mati. Semua upaya menyusun rencana itu sia-sia. Itu membuatku marah besar. Ibu kau baik-baik saja. Ibu kau baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Yuchen, karena masalah Muhua, kamu telah khawatir sepanjang hari. Kamu selalu menderita sakit kepala. Datanglah ke kamarku nanti. Aku akan membantumu memijat kepalamu. Aku tidak menyangka dia akan lolos dari bahaya berkali-kali. Tampaknya mengambil nyawa anak haram ini masih perlu dilakukan perlahan. Tapi untungnya di hati Yuchen, aku masih memiliki tempat. Selama aku segera hamil, kediaman Xiao akan menjadi milikku. Aku tidak bisa membiarkan dia mencapai tujuannya. Wanita ini ingin mengandung anak Yuchen untuk mewarisi kediaman Xiao. Tapi sayang, hak apa yang kumiliki untuk bersaing dengannya? Aku hanyalah seorang pengganti. Ibu, bahkan jika kamu tidak memikirkan dirimu sendiri, kamu harus memikirkan anak-anakmu. Jika dia hamil, macam mana kau biar aku Aban Sulum Aban dua hidup aman? Yuchen, kamu adalah suamiku. Tentu saja kamu harus datang ke kamarku untuk tidur. Yuchen, kamu tahu ini. Aku takut gelap. Ibu, kamu tidak bisa melakukan itu. Untuk seorang pria, kamu harus mendorongnya menjauh. Baru kemudian, dia akan mengikutimu. Yalah, kalau Cik Liu udah jemput kau semangat-semangat. Kalau begitu kamu harus tidur saja dengan Nona Liu. Mengapa dia tidak berjuang untukku? Ayah, kenapa tak datang dulu ibu tidur? Mengapa ayah harus pergi tidur di kamar wanita lain? Karena dia pikir aku tidak bersih. Ibu ingin tidur dengan dua harta, An-An dan Suan-Suan. Apa maksudmu dengan tidak bersih? Kita adalah suami istri. Malam ini aku akan tidur denganmu. Tidak, kami ingin tidur dengan ibu. Ayah pergi cari ibu ayah sendiri untuk tidur. Aku dan kakak kedua ada di sini. Kau tidak diizinkan untuk menindas ibu. Benar, Yuchen, ikutlah denganku. Biarkan saja Muhua tidur dengan kedua anak itu. Berhentilah main-main, kalian berdua cepat kembali. Nah, dia benar-benar menyerah untuk bersama Wanru. Dan kembali ke kamarku. Kamu benar-benar tangguh. Ibu buat apa patut dengan ayah? Aku juga mau tidur. Ibu, kamu tidak perlu mengkhawatirkanku. Muhua, mengapa aku merasa bahwa kau menjadi aneh belakangan ini? Kau yang dulu selalu pemalu dan penakut. Kenapa kau berani sangat cakap dan buat? Cuma sebab aku ibu jadi aku kuat. Jika aku tidak memikirkan diriku sendiri, aku juga harus memikirkan anak-anak. Jangan mendekat ke sini. Kehamilan sudah sejauh ini. Tabib berkata bahwa lepas 7 bulan kita boleh sempurnakan nikah. Selain itu, bukankah kau sangat menikmatinya terakhir kali? Aku mengantuk. Aku akan tidur duluan.
Jangan terburu-buru. Kita belum melakukan hal utama. Muhua dasar rubah betina. Kamu baru saja bertemu Yu Chen, dan kamu sudah begitu tidak sabar. Ada apa? Kakiku kram. Mengapa kehamilan ini begitu sulit? Aku akan mencari bidan untuk memijatmu sebentar. Sudah selarut ini, jangan ganggu orang lain lagi. Bagaimana kalau kamu membantuku memijatnya? Baiklah. Apakah ini tidak apa-apa? Sedikit sakit, Kalau begitu bagaimana dengan ini? sedikit lebih lembut. Sedikit lebih ringan lagi. Pelan-pelan. Sedikit lebih pelan. Sedikit lebih pelan lagi. Bagus sekali Shen Muhua. Kamu sengaja membiarkanku mendengarnya kan, wanita celaka itu. Shen Muhua dengarkan baik-baik. Kamu hanyalah penggantiku. Ibu hati-hati. Aku selalu merasa ada yang tidak beres hari ini. Mati untukku. Jalan matilah. Sudah berakhir bencana telah tiba. Muhua. Ibu, ibu. The film was translated and narrated by M Media. Sayang, apa yang sedang terjadi? Ibu jangan khawatir. Untungnya barusan. Aku meminjam tubuh Raden Asia. Itu telah mengambil bencana untuk kita. Ibu cepatlah menyatu. Kumpulkan. Ayah ada di sini. Ibu cepatlah berpura-pura pingsan. Muhua. Ibu, ibu. Muhua. Akhirnya dia kehilangan nyawanya. Muhua. Ibu, ibu. Namun dia tidak mati. Ibu cepat ceritakan, dia semua benda buruk dia buat. Cobalah untuk membuat wanita jahat ini diusir dari kediaman kita. Liu Wanru. Berulang kali kamu mencoba mencelakai bayi di rahimku. Kali ini, kamu bahkan mendorongku jatuh dari tangga. Bagaimana kamu bisa begitu tidak berperasaan? Yu Chen, jangan dengarkan omong kosongnya. Bagaimana mungkin aku mendorongnya jatuh dari tangga? Jika aku benar-benar mendorongnya, dia pasti sudah terbaring dalam genangan darah sekarang. Bagaimana mungkin dia baik-baik saja dan berbicara di sini? Aku melihatnya jatuh dari lantai 2 dengan mata kepalaku sendiri. Namun dia tidak bisa mengambil nyawa bayi dalam kandungannya. Aku sangat marah sampai ingin mati. Benar Muhua, ini tidak mungkin. Nyonya dan Janin memang baik-baik saja. Tidak ada masalah. Lalu mengapa dia tiba-tiba pingsan? Tampaknya, Tuan dan Nyonya memiliki hubungan yang sangat baik. Kalau begitu aku tahu alasannya. Pasti alasan ini. Jadi apa sebenarnya alasan cepat bagi tahu kami? Kau berdua dah tidur sekali kah? Hubungan seksual. Hubungan seksual apa? Aku sama sekali tidak mendengar apa-apa. Tidak. Kami belum pernah berhubungan seksual. Muhua, kamu harus mengatakan yang sebenarnya kepada tablik. Kami selalu melakukan hubungan seksual, tapi frekuensi kami cukup rendah. Pada bulan Maret rata-rata sekali setiap 2 hari. April, Mei, dan Juni juga serupa. Pada bulan Juli rata-rata sekali setiap 3 hari. Kalian berdua. Tuan kalian berdua harus memperhatikan. Mulai sekarang. Kalian tidak boleh lagi melakukan hubungan seksual. Hubungan seksual dilarang selama kehamilan. Kalau tidak itu akan sangat berbahaya. Muhua, aku tidak membicarakanmu, tapi kamu benar-benar harus menahan diri. Aku pernah mendengar bahwa wanita hamil memiliki hasrat yang sangat kuat. Tapi kamu tidak bisa hanya memikirkan dirimu sendiri. Kamu juga harus mempertimbangkan kesehatan Yu Chen dan bayi juga. Aku belum
Tabib. Jadi kapan kita bisa melanjutkan keintiman kita? Setelah melahirkan. Setelah bulan kurungan. Sekitar 2 bulan kemudian. 2 bulan. Yuchin, berhenti bicara. Baiklah. Jadi Muhua, ada tempat lain kau tak selesa. Ibu kau asik cakap, selalu mimpi buruk baru-baru nih. Jika tidak bisa membiarkan wanita jahat ini mendekatimu, buat dia menjauh sedikit darimu. Akhir-akhir ini, aku sering mimpi buruk. Kakak-kakak cepatlah bicara membela ibu. Mimpi buruk ibu semua, karena wanita jahat ini. Mimpi buruk ibu semua, karena wanita jahat ini. Anak-anak tidak berbicara omong kosong. Aku bukan orang seperti itu. Wanru, kalau begitu aku minta maaf. Muhua saat ini berada di tahap akhir kehamilan. Tolong bersikap sedikit toleran padanya. Mulai hari ini, tolong coba menjauh darinya sedikit. Berhasil. Ayah benar-benar mencintai ibu. Jauhi wanita jahat ini. Ibu akan sedikit lebih aman. Shen Muhua. Bahkan jika aku tidak mendekatimu, aku masih bisa mengambil nyawa benih jahat kecil di perutmu. Muhua. Tahun baru sudah dekat. Upacara berkat tahun baru sangat penting untuk kediaman Xiao. Secara historis, upacara itu selalu dipimpin oleh Puan kediaman Xiao. Tapi kamu akan segera melahirkan. Yuchen, Wanru. Muhua mengalami mimpi buruk ketika dia melihatmu. Kamu sebaiknya tetap menjauh darinya sedikit. siluman rubah bau ini. Aku tak sangka dia dilindungi sangat oleh Yuchen. Sepertinya aku harus mempercepat prosesnya untuk segera mengambil posisi nyonya kediaman Xiao. Yuchen, aku datang ke sini untuk mengatakan, boleh tak kau serahkan upacara berkat tahun baru kat aku? Memanfaatkan kesempatan ini, aku akan mengambil nyawa benih jahat perempuan di perutmu. Ibu wanita jahat ini pasti guna upacara berkat untuk sakitkan bayi dan ambil nyawa. Kita tidak bisa membiarkan dia mencapai tujuannya. Yuchen, aku adalah nyonya dari kediaman Xiao. Wajar jika itu harus dipercayakan kepadaku untuk dikelola. Bagaimana bisa diserahkan kepada orang luar? Muhua, jangan salah paham. Aku tak berniat bersaing dengan kau nak jati puan kediaman Xiao. Cuma upacara itu perlukan banyak sangat tenaga. Itu akan mengganggu istirahatmu. Mungkinkah kau tidak mengalami mimpi buruk? Muhua, jika Wanru bersikeras untuk membantu. Kalau begitu biarkan saja dia melakukannya. Bagaimanapun dia juga ingin mengambil alih. Kediaman Xiao berbagi kekhawatiran. Terutama aku melihat bahwa tubuhnya baru saja pulih. Aku tidak ingin kamu harus berjuang begitu keras. Saat tahun baru dimulai, aku Xiao Yuchen, mewakili penerus generasi ke-33 kediaman Xiao, berharap kediaman Xiao dapat di tahun yang baru memiliki matahari yang hangat, bulan yang cerah, kekayaan dan kemakmuran, umur panjang dan kesehatan yang baik, musim semi baru yang indah, dan kedamaian dalam segala hal. Muhua, nyonya harus menggantung kantong berkat sekarang. Muhua, aku juga datang ke sini untuk membantumu. Kekuatan hidup anakmu benar-benar hebat. Namun ia masih belum kehilangan nyawanya. Janin yang kubawa bukanlah janin biasa. Janin yang kubawa adalah janin yang diberkati. Nyaman dan mudah. Ia mampu menghancurkan rencana jahatmu. Benarkah begitu? Kalau macam tuh kali ini aku guna cara khas. Aku akan lihat apakah kau bisa mematahkannya. Aku celaka ibu. Aku sangat pusing. Muhua. Ibu. Muhua. The film was Ibu baik-baik translated saja. and Ibu baik-baik narrated saja. by M. Wanru, Media. kau mendorongku. Bukan aku. Jelas kau jatuh karena kau sendiri tidak bisa berdiri tegak. Bagaimana kau bisa menuduhku yang tidak-tidak? Ibu, aku merasa seperti ada bintang berterbangan di depan mataku. Aku akan pingsan sebentar sekarang. Kamu telah kehilangan banyak darah. Aku akan membawamu menemui tabib. Yuchen, sekarang sudah terlambat. Setelah kehilangan begitu banyak darah, bayi itu pasti akan mati. Janin itu sudah tidak bergerak lagi. Jika kau tidak percaya, rasakan sendiri. Benar-benar tidak ada pergerakan. Sudah kubilang padamu. Sekarang satu-satunya cara adalah mengeluarkan janin itu. Hanya dengan begitu nyawa orang dewasa bisa diselamatkan. Wanru, apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan akan membuatnya takut. Yuchen, masalah persalinan wanita. Kau seharusnya tidak melihat lagi. Cepat menyingkir. Aku sedang membantu Muhua. Selama janin itu dikeluarkan, dia bisa bertahan hidup. Benih jahat di perutnya pasti akan kehilangan nyawanya.
pembekuan waktu. Dengan aku di sini, dia bahkan tidak boleh bermimpi untuk menyakiti ibu. Ibu akan membalikan waktu. Kita harus menggunakan metodenya sendiri. Untuk membalasnya, kembalikan waktu. Kakak-kakak, tunggu sebentar, ibu akan menggantungkan tong berkah. Sama sekali jangan berkedip. Ketika aku membutuhkan kalian, kalian para kakak harus membuat ayah melihat ke dalam. Kami sudah tahu. Kami sudah tahu. Mari kita lihat kali ini. Bisakah kau masih lolos dari bahaya? Ibu wanita jahat ini. Dia akan mendorong ibu dari sebelah kanan. Ibu cepat bergerak ke kiri. Ibu ini belum berakhir. Ibu cepat duduk di tanah. Fitnah dia cakap, dia telah ibu nak sakitkan ibu. Biarkan ayah mendukungmu. Tendang wanita jahat ini keluar. Kakak-kakak, cepat suruh ayah melihat ke dalam. Ayah cepat lihat ke dalam rumah. Ayah cepat lihat ke dalam rumah. Wanita jahat itu mendorong ibu jatuh. Wanita jahat itu mendorong ibu jatuh. Muhua, Wanru, kau berani mendorongku. Kau jelas ingin membunuh bayi di dalam rahimku. Bagaimana kau bisa begitu kejam? Omong kosong apa yang kau bicarakan? Jelas kau duduk sendiri. Jangan menuduhku yang tidak-tidak. Yu Chen, tolong percayalah padaku. Aku bukan orang seperti itu. Ibu menangislah, cepat menangis. Wanru, aku selalu tahu kau adalah cahaya bulan putih, Yu Chen. Aku hanyalah penggantimu. Tapi aku tidak pernah sekalipun berpikir untuk menggantikanmu. Bayi itu tidak bersalah. Aku hanya ingin melahirkan pewaris untuk Yu Chen. Mengapa kau harus menyakiti aku dan bayi ini? Yu Chen tidak seperti itu. Aku benar-benar tidak melakukannya. Kami bersaksi. Kami bersaksi. Kami tengok sendiri dia tolak ibu. Kami tengok sendiri dia tolak ibu. Yu Chen, percayalah padaku, Yu Chen. Li Wanru, bahkan sekarang kamu masih ingin menyangkalnya. Aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Aku sangat menyia-nyiakan kepercayaanku padamu. Kamu berani menyakiti Muhua. Mulai sekarang jaga jarakmu dari Muhua. Segera pindah ke istana pavilion. Muhua, aku minta maaf, aku atur orang nak sakitkan kau lagi. Untuk berada di sisimu. Tidak apa-apa, Yu Chen. Aku mengerti kau mempercayainya. Bagaimanapun juga bahkan kamar tidurku sendiri kau berikan, andar dia tinggali. Bukan begitu, Muhua. Aku memintamu pindah ke kamar tamu karena aku ingin menyiapkan kejutan untukmu. Aku tidak ingin mengungkapkannya sebelumnya. Muhua, tolong percayalah padaku. Mengenai kamar itu, aku akan memberimu penjelasan yang masuk akal. Bisakah kamu memberiku sedikit waktu lagi? Shen Muhua, tunggu saja. Aku tidak akan membiarkanmu lolos begitu saja. Yao Zijun kan? Aku tahu kau dan Shen Muhua adalah kekasih masa kecil yang tumbuh bersama sejak muda. Selama kau membantuku mengatur pertemuan dengannya di Jalan Barat Yue Zifang dan kemudian mengambil nyawanya, aku akan memberimu sejumlah besar uang. Jalan Barat Yue Zifan. Aku dengar tempat itu. Dah tengok banyak ibu dan bayi baru lahir hilang nyawa. Sekarang tempat itu telah menjadi tumpukan reruntuhan. Dalam jarak 100 mil tidak ada yang berani mendekat. Benar. Ini adalah lokasi yang aku pilih dengan cermat. Baiklah, aku akan melakukannya. Tapi aku ingin 500 tael perak. Itu benar-benar harga yang sangat mahal. Baiklah, aku setuju dengan persyaratanmu. Setuju. Aku tahu apa yang harus kulakukan sekarang. Aku akan menulis surat kepada Shen Muhua sekarang. Nyonya, surat Anda. Muhua tidak apa-apa. Muhua tidak apa-apa. Jangan takut, tidak apa-apa. Tuan, silakan keluar dulu. Nyonya membutuhkan perawatan. Sakit sekali. Cepatlah keluar, tidak apa-apa. Tidak apa-apa, Muhua. Cepat siapkan air panas, cepat. Sakit sekali. Ibu, bertahanlah.
Ibu bertahanlah. Posisi bayinya tidak menguntungkan. Nyonya. Nyonya dorong. Sebentar lagi keluar Nyonya. Ibu bertahanlah. Aku juga berusaha. Ibu harus melahirkanku. Adik perempuan juga harus bertahan. Tunggu sampai kamu lahir. Aku akan bermain denganmu. Aku akan membawamu makan manisan Haltorl. Aku akan membawamu keluar untuk bermain. Fubao. Ibu kamu benar-benar harus bertahan. Ayah dan para kakak sedang menunggu kita. Baiklah, aku harus bertahan. Lahir. Ini bayi perempuan. Ini seorang nona muda. Tuan. Biarkan aku melihat bayinya. The film was translated and narrated Sangat by cantik. M Media. Fubao. Kau menyelamatkan hidup ibumu lagi. Muhua, kau telah sangat menderita. Di mana Xiao Xijun? Xiao Xijun menderita cedera kepala parah. Nyawanya berada di ujung tanduk. Dia sudah dibawa ke istana kekaisaran. Xiao Xijun telah diserahkan kepada pengadilan kekaisaran. Bagus lagi aku tuding semua salah ke Xiao Xijun. Dengan begitu tidak ada yang akan tahu bahwa aku telah menyakiti Shen Muhua. Muhua selamat atas keberhasilan melahirkan. Pewaris kediaman Xiao, ibu dan anak selamat. Wanru, beraninya kau masih datang ke sini. Kau dan Xiao Xijun yang bersekongkol untuk mencoba membunuh anakku. Li Wanru, aku tidak menyambutmu. Silakan pergi. Yu Chen Muhua, tolong maafkan aku. Itu semua karena aku terlalu bodoh. Aku ditipu oleh Xiao Xijun. Semuanya diarahkan olehnya. Kau berbicara omong kosong. Dalang dibalik semua yang terjadi hari ini adalah kau. Segalanya telah sampai pada titik ini. Namun kau masih mencari alasan. Muhua, kamu benar-benar telah menyalahkanku. Diam. Li Wanru, tidak peduli apa yang kau katakan sekarang. Aku tidak akan mempercayaimu. Segera keluar. Yu Chen, aku benar-benar menyadari kesalahanku. Bisakah kamu memaafkanku? Pengawal, seret dia keluar untukku. Mulai sekarang, dia tidak diizinkan menginjakan kaki di kediaman Xiao. Aku Wanru harus mengambil nyawa anak ini. Aku harus menjadi nyonya kediaman Xiao. Mengapa kau tidak segera keluar? Kalian semua cepat lepaskan aku. Lepaskan aku. Lepaskan aku kalian semua. Lepaskan aku. Muhua. Aku sudah mengusirnya. Untungnya kau dan bayi itu. Keduanya aman dan sehat. Kau terkejut, tetapi kau baik-baik saja. Kau istirahatlah dulu. Tunggu sampai kau merasa sedikit lebih baik. Aku bawa kau tengok kejutan aku. Baiklah. Mengapa nama keluargaku diukir di mana-mana? Nyonya. Sebelumnya aku menempatkanmu di kamar tamu. Aku hanya tidak ingin kau melihatnya sebelumnya. Hal-hal yang kusiapkan untukmu.
Itu adalah kurangnya pertimbanganku yang cermat, yang membuatmu merasa tidak aman. Yuchin, Ayo sekarang, mengapa kau menangis? Nyonya, aku hanya ingin membuktikan kepadamu bahwa kau bukan pengganti siapapun. Kau unik. Orang yang kucintai hanyalah dirimu. Ibu, ini adalah kejutan yang ayah suruh kami siapkan. Hari, ayah dan ibu sangat bahagia. Ayah dan ibu sangat bahagia. Yuchin. Terima kasih sayang, aku sangat suka kejutan yang kau siapkan untukku. Selama kau menyukainya itu, sudah cukup. Ini semua adalah apa yang seharusnya aku lakukan. Beri dia ciuman, beri dia ciuman, beri dia ciuman, beri dia ciuman. Anak-anak masih di sini. Kita tidak boleh merusak anak-anak. Aku tiba-tiba ingin tidur sekarang. Adik laki-laki, apakah kamu mengantuk? Aku tidak mengantuk kakak. Bukankah kita baru saja bangun? Aku mengantuk sekarang, ayo tidur. Nyonya, tidak ada siapapun di sini sekarang. Bisakah kita sekarang? Tidak. Fubo masih di sini. Nyonya, Fubo masih kecil, dia tidak mengerti apa-apa. Benar. Aku masih kecil. Aku sama sekali tidak mengerti apa-apa. Aku baru berumur beberapa bulan. Tidak. Aku tidak mau. Nyonya, sudah lama bagi kita, sejak kita memiliki dunia pribadi kita sendiri. Ibu cepat pergi bersama ayah, dan nikmati dunia pribadi kalian bersama. Abaikan Fubo. Jangan terlalu tidak sabar. Aku bahkan belum mandi. Tidak apa-apa, aku tidak keberatan. Aku bahkan belum mengganti pakaianku. Aku sudah memakai pakaian ini sepanjang hari. Ibu, aku akan membantumu sekarang. Aku senang memilihkan pakaian dari dunia lain untuk ibu. Kita pakai yang ini saja, aku suka anak kucing. Biarkan ibu memakai pakaian anak kucing. Ibu pakai ini. Ayah pasti akan menyukainya. Nyonya, pakaian macam apa yang kau kenakan? Pakaian aneh apa ini? Pakaian aneh apa ini? Ini benar-benar membuat seseorang merasa sangat malu. Nyonya, jangan lepaskan. Kau terlihat seperti ini. Itu sangat indah. Apakah ini kejutan yang disiapkan untukku? Tidak, bukan? Apakah Fubao? Fubao sedang membuat masalah. Yuchin, aku masih sedikit gugup. Gugup, kalau begitu aku akan memutarkan musik untuk ibu. Santai sedikit. Ibu mendengarkan musik akan membuatmu tidak terlalu gugup. Nyonya, jangan gugup. Bukan macam kita tak pernah buat nih. Biar aku bantu Puan ingat balik rasa lama. The film was translated Yuchin, and narrated by M. tidakkah Media. kamu merasa
bahwa suasana saat ini kurang. Suasana itu mudah. Sempurna. Apalagi yang ibu butuhkan? Fubao, berhentilah main-main. Ya baiklah. Tidak perlu khawatir tentang Fubao. Fubao sedang tidur nyenyak sekarang. Yu Chen, lepaskan. Nyonya. Dan kau bilang kau tidak menginginkan ini. Semua hal ini kau yang mengaturnya. Bukankah begitu? Kau mencoba menolak, tetapi sebenarnya menerima. Tidak. Fubao masih di sini. Aku bahkan tidak bisa tidur. Kalau begitu kamu harus tetap mundur dari panggung. Baiklah. Kalau macam Tuhan ntar orang bawa Fubao turun. Seseorang. Pergi gendong Nona muda ke bawah. Tidurkan. Ya. Sekarang tidak ada siapapun yang tersisa. Kita dah jadi suami istri bertahun-tahun. Jangan malu. Orang jahat. Leontin ini ternoda oleh energi kotor. Namun kamu memakaikannya padaku. Kediaman Xiao. Nona muda. Tidak menyangka ini kan, aku masih punya orang di kediaman Xiao. Shen Muhua, kamu tidak bisa mengalahkanku. Hari ini aku akan membiarkanmu merasakan apa yang disebut rasa sakit kehilangan anak. Pergi. Ambil ini. Dan pakaikan pada keturunan jahat Shen Muhua. Pada Leontin ini. Ada energi jahat. Selama itu dipakai, akan segera mati mendadak secara tidak wajar. Aura wanita jahat itu ada padamu. Jadi kamu adalah mata-mata yang ditanam oleh wanita jahat itu di sini. Dan kamu masih ingin menyakitiku. Tapi apa masalah kecil ini? Lihat aku. Sekarang sudah baik-baik saja, orang jahat. Kau masih ingin mencelakaiku. Kau benar-benar tidak tahu batas dirimu. Apa yang masih kau lihat? Ketika kamu memakaikan Leontin itu padanya, jika bibirnya menjadi hitam, itu membuktikan bahwa energi jahat telah memasuki tubuhnya. Cepat atau lambat ia akan kehilangan nyawanya. Jika kamu memakaikannya padanya dan tidak ada reaksi, itu buktikan energi jahat tak ada kesan kat dia. Keturunan jahat itu sangat sulit dibunuh. Oleh karena itu, ketika memakaikannya padanya, kamu harus tetap mengamati sebentar lagi. The film was Jika translated energi and jahat tidak memiliki narrated efek by M apapun, Media. lalu apa yang harus dilakukan? Gunakan bantal. Tanpa diketahui dewa, tanpa diketahui hantu. Bekap dia. Kau orang jahat, apa yang ingin kau lakukan? Maaf, saya juga menerima uang dari orang lain. Membantu orang lain menghilangkan kemalangan.
Senang sekali, sangat menyenangkan. Benar-benar menarik. Lanjutkan. Hantu. Ada hantu. Hal jahat. Aku bukan hantu. Aku Fubao. Yuchin. Yuchin. Yuchin ada apa? Yuchin. Yuchin. Muhwa, aku tidak bisa mengendalikan diri. Cepat lari. Lari. Fubao. Fubao pasti punya cara. The film was translated and narrated by M Media. Fubao. Fubao, apa yang harus kita lakukan? Ayahmu dalam masalah. Dia tidak bisa lagi mengendalikan dirinya. Ibu jangan khawatir. Sekarang, aku akan mengusir energi kotor dari tubuh ayah. Hantu. Hantu. Berhenti. Nyonya Tuan tak ada kaitan dengan saya. Liu Wanro suruh saya ambil nyawa nona mudaku. Mohon ampuni hidup saya. Beraninya kau menyakiti cucuku. Surat keluar dan pukul dia. Tolong jangan Nyonya Besar Tua. Nyonya Besar Tua, tolong jangan. Mohon ampuni hidup saya. Tangkap orang bernama Liu Wanru itu. Dan bawa dia ke Yaman untukku. Dia harus menghadapi hukuman sepenuhnya. Nenek. Mungkin kita harus memaafkannya. Yuchin. Mungkinkah kamu masih menyimpan perasaan padanya? Tentu saja tidak, Nyonya. Tahun itu, dia guna darah sendiri untuk detoks aku. Menarikku kembali dari neraka. Dia menyelamatkan hidupku oleh karena itu. Aku ingin membalas kebaikannya. Nyonya Besar Tua Tuan, Nyonya Liu Wanro sudah datang. Suruh dia pergi, keluarga Xiao tidak menyambutnya. Kami sudah mencoba menghentikannya, tetapi kami tidak bisa. Liu Wanru, kau tidak diterima di sini. Segera keluar. Aku datang ke sini hari ini untuk minta nenek tunaikan janji bertahun-tahun lepas. Aku ingin tahu nenek, apakah kamu masih ingat? Kau dan nenek sama sekali tidak punya hubungan. Apa yang pernah nenek janjikan padamu dan kapan? Di dalam sini ada kontrak janji yang nenek tulis sendiri bertahun-tahun lalu. Nenek pernah mengumumkan kepada dunia bahwa siapapun yang bisa menyelamatkan nyawa Xiao Yuchen akan diberikan kondisi apapun yang diajukan orang tersebut. Aku sebagai penyelamat nyawa Yuchen sekarang mengajukan kondisiku kepadamu. Aku ingin Yuchen dan Shen Wuwa bercerai dan menikahiku. Dan harus diumumkan secara publik bahwa aku adalah nyonya sejati kediaman Xiao. Wanita jahat ini. Nenek buyut pimpin keluarga Siha 70 tahun. Dia bukan seseorang yang tidak mengerti prinsip. Nenek buyut tidak akan pernah setuju. Liu Wanru, beraninya kau menggunakan ini untuk mengancam nenek. Kau benar-benar tidak tahu malu. Kamu harus membuang ide ini. Nenek tidak akan menyetujui permintaanmu yang tidak masuk akal itu.
Hal ini bertahun-tahun yang lalu diusulkan olehku. Jadi sekarang dia menggunakan ini untuk menekanku. Katakan padaku, haruskah aku mematuhinya atau tidak? Kalau aku tak buat marwah keluarga Xiao, tak boleh selamat. Baiklah, aku menepati janjiku. Yu Qin, kamu harus bercerai. Nenek, Nenek, Ibu, mari kita lihat mengapa nenek bulat setuju. Leluhur terhormat keluarga Xiao di atas. Penyakit Yu Qin telah merasuk jauh ke tulang dan sumsumnya. Keluarga Xiao kita sama sekali tidak boleh hancur di tanganku. Kalau ada sesiapa sudi selamatkan nyawa Yu Qin, aku sanggup tunaikan apa saja permintaan pendermatu. Aku sama sekali tidak akan melanggar janjiku. Ibu, jadi nenek mengikuti wanita jahat ini karena masalah ini. ini buruk, masalah ini agak sulit diselesaikan. nenek aku tidak bisa menceraikan Muhua. Dan aku jelas tidak bisa menikahi Liu Wanru. Nenek aku juga telah melahirkan 3 anak untuk Yo Chen. Kamu tidak bisa begitu saja memaksaku meninggalkan Yo Chen. Selain itu, Liu Wanru pada dasarnya tidak mencintai Yo Chen. Dia hanya mendambakan ketenaran dan kekayaan. Muhua, kau telah melahirkan anak untuk keluarga Xiao. Kontribusimu memang sangat besar. Tapi sumpah yang telah kuucapkan sama sekali tidak boleh dilanggar. Mari kita lakukan ini. Tunggu sampai kau menyelesaikan masa nifas. Lalu kalian berdua harus bercerai untuk mengizinkan Wanru masuk rumah tangga ini. Nenek, Shen Muhua, posisi Nyonya Xiao. Aku pasti akan duduki dengan kokoh. Masalah hari ini diselesaikan demikian. Yu Qin, ikuti aku. Shen Muhua, pada akhirnya kamu tetap kalah. Pengganti akan selalu tetap menjadi pengganti. Selamanya tidak akan bisa melangkah maju. Kediaman Xiao. Aku telah kembali. Liu Wanru, aku menasihatimu satu hal. Bahkan jika kamu merencanakan 100 cara, pada akhirnya semuanya akan sia-sia. Benar dengan aku di sini. Aku tak akan biar perempuan jahat macam kau mencapai tujuanmu. Nenek, apapun The film was yang dikatakan aku translated tidak akan menceraikan and Muhua. narrated by Dia M. adalah Media. satu-satunya istriku. Berlutut, Nenek, berlututlah. Ketika kau berusia 5 tahun, kedua orang tuamu meninggal karena sakit. Aku membesarkanmu. Ketika kau berusia 20 tahun, kau diracuni dengan racun yang kuat. Aku mencari tabib terkenal di seluruh negeri, tapi tidak menemukan siapapun sumber darah yang digunakan untuk mendetoksifikasi dirimu. Aku berlutut di sini selama 3 hari 3 malam, memohon kepada leluhur terhormat keluarga Xiao, sebelum aku jumpa sumber darah detoks kau. Kau nak nenek nampak tak tahu diuntung dan mungkir janji. nenek aku. Keluarga Xiao hari ini sangat membutuhkan pedagang kaya dari negeri asing untuk mencari peluang pertumbuhan. 3 hari dari sekarang, pedagang kaya dari negeri asing akan tiba di ibu kota. Aku telah mengerahkan semua upaya hanya untuk mengamankan kesempatan untuk mengadakan jamuan penyambutan bagi mereka. Apakah kau tahu betapa pentingnya jamuan penyambutan ini? Betapa pentingnya bagi kita. Nenek aku mengerti. Tapi ini tidak adil bagi Muhua. Dibandingkan dengan kepentingan keluarga Xiao kita, perasaan apapun antara pria dan wanita tidak berarti. Kau bukan hanya suaminya, kau juga kepala keluarga Xiao kita. Hari ini jamuan sambutan kediaman Xiao kita untuk para pedagang kaya dari negeri asing. Semua orang kena hati-hati kata dan buat. Aku sama sekali tidak akan mengizinkan siapapun melakukan apapun yang merusak reputasi kediaman Xiao. Bukankah kamu adalah kesayangan wanita keji itu? Bukankah kamu pewarisnya?
Katakan padaku jika aku membawamu pergi. Apakah wanita keji itu akan marah besar? Wanita jahat ini datang untuk menculikku secara diam-diam lagi. Ibu cepat selamatkan aku. Ibu, wanita jahat ini telah menangkapku. Nanek, kau salah. Penyelamat hidupku sebenarnya adalah Muhwa. Mengapa dia begitu yakin? Mungkinkah dia sudah tahu aku menukar catatan medis di klinik? Aku minta maaf. Aku datang The terlambat. film was translated and Bawa Fugol narrated turun. by M Media. Jaga dia baik-baik. Ya. Yuchen, bagaimana kamu bisa mengatakan itu? Aku hanya memikirkanmu. Dan kediaman Xiao. Macam mana kau boleh kata Shen Muhua selamatkan kau? Yuchen, apa yang kau katakan? Penyelamat hidupku adalah Wanru. Yuchen, aku benar-benar pernah menjalani prosedur transfusi darah sebelumnya. Tapi aku tidak tahu. Siapa yang menerima darahku? Mungkinkah itu kamu, Yuchen? Shen Muhua, apa yang kamu pura-purakan? Kamu tidak hanya mencuri Yuchenku. Apakah kamu juga ingin mencuri jasa menyelamatkan hidupnya? Diam. Li Wanlu. Aku dan Muhwa dari kenalan hingga jatuh cinta. Tidak ada hubungannya denganmu. Orang yang menyelamatkanku adalah Muhwa. Tabib Istana Wen bisa bersaksi. Orang yang melakukan prosedur transfusi darah padaku saat itu adalah tabib Istana Wen. Aku hanya tidak tahu siapa yang menerima darahku. Apakah benar-benar kamu, Yuchen? Kau wanita keji, segera tutup mulutmu. 7. Aku tekun ajar kau lebih 20 tahun. Sejak kapan aku menajarimu untuk memutarbalikkan kebenaran seperti ini? Selain itu, tabib Kekaisaran Wen saat ini berada di istana. Bagaimana dia bisa bersaksi? Nenek, aku mengatakan yang sebenarnya. Yuchen, aku tahu kamu ingin menutupi wanita jahat ini, tetapi kamu harus punya bukti saat berbicara. Tentu saja aku punya bukti. Ini adalah surat tulisan tangan tabib Istana Wen. Kamu memasukkannya. Semua orang tahu. Kamu tidak hanya memiliki tulisan tangan yang indah. Kamu juga bisa meniru tulisan tangan orang lain. Bagaimana kamu bisa hanya untuk menutupi dia? Meniru tulisan tangan tabib Kekaisaran Wen. Tulisan tangan Tuan Xiao terkenal di seluruh ibu kota. Sebelumnya berkat tulisan tangan Anda yang indah, Anda langsung menerima pengakuan Kaisar. Menjadi satu-satunya orang di ibu kota yang diakui oleh Kaisar. Jika Anda ingin meniru tulisan tangan orang lain, siapa yang mungkin bisa mengenalinya, Kang? Dengar ketua pelayan keluarga Fangkat ibu kota. Disiasat sebab dia sendiri salin dokumen kastam. Keluarganya diselidiki. Para prajurit menggeledah rumahnya secara menyeluruh. Karena seseorang mencurigaiku, aku akan membiarkan kalian semua melihat dengan jelas. Di sini adalah segel pribadi tabib Istana Wen. Ini adalah bukti terbaik. Ya, kau sengaja mengubah catatan medis di klinik, yang membuat nenek dan aku salah percaya bahwa kaulah yang memberiku transfusi darah. Itu tidak benar. Nyonya tua, tidak seperti itu. Itu benar. Keluarga Xiao, kediaman Xiao memiliki tanah yang luas. Bagaimana mungkin tidak memiliki tukang kayu yang terampil? Segel pribadi ini jelas palsu. Itu adalah pemalsuan Nyonya tua. Li Wanlu, apakah kau masih mau menyangkalnya? Memalsukan segel pribadi adalah kejahatan serius. Seluruh keluarga Xiao akan terlibat. Bagaimana mungkin aku melakukan hal seperti itu? Sigil pribadi ada di sini, bagaimana mungkin itu palsu? Liu Wanru, beraninya kau menejekku. Penawal, bawa Liu Wanru pergi. Hentikan. Biar kulihat siapa yang berani menyentuh putriku. Aneh sekali, mengapa ada orang lain di sini? Apa yang terjadi hari ini? Orang macam apa yang berani datang ke sini dan membuat masalah? Tidakkah Anda lihat kami sedang mengadakan perjamuan di sini? Cepat keluar. Siapa kau? Apa yang kau lakukan di sini? Siapa aku tidak penting. Aku hanya tahu. Aku datang hari ini untuk membela putriku. Sungguh kesombongan. Beraninya kau berbicara kepadaku seperti itu. Apakah kau tahu ini wilayah siapa? Wilayah siapa ini? Aku tidak peduli. Aku hanya tahu. Selama aku di sini hari ini, tidak ada yang bisa menyentuh putriku. Dia adalah putriku. Aku. Apakah Li Wanlu putrimu? Bagaimana mungkin itu terjadi? Li Wanlu telah berkeliaran di jalanan sejak kecil, tanpa ayah atau ibu. Dari mana dia mendapatkan seorang ibu? Liu Wanru, apakah ini aktris yang kamu sewa untuk menjalankan suatu rencana? Aku tidak peduli siapa kau. Hari ini adalah hari aku menjamu. Pedagang asing William Chen. Jika kau ingin menakut kerabat maka, silakan pergi. Jangan mengganggu perjamuan kami. Benar, ini adalah perjamuan resepsi, bukan upacara pengakuan kekerabatan. Kalau nak tuntut kekerabatan, pergi tempat lain. Benar, cepat pergi.
Kalian bisa tenang. Pengakuanku sebagai kerabat sama sekali tidak memengaruhi penerimaan kalian. Kalian semua lanjutkan saja. Kurang ajar. Kau sama sekali menabaikanku. Sebenarnya apa identitasmu? Apa identitasku? Kalian semua akan segera tahu. Berpura-pura misterius. Aku lihat kau mengenakan pakaian kain kasar biasa. Ini bukan tempat yang seharusnya kau datangi. Aku tetap memintamu untuk pergi. Jika aku tidak pergi, apa yang bisa kalian lakukan padaku? Tolong hentikan keributan yang tidak perlu ini. Bahkan jika kamu adalah Ibu Li Wanru, kamu seharusnya tidak membuat keributan di perjamuan kami. Selain itu adalah kesalahan Li Wanru terlebih dahulu. Kami pada dasarnya tidak menindasnya. Kalian tidak perlu menasihatiku, karena aku sudah datang hari ini. Aku pasti harus membela putriku. Terlepas dari apa kesalahan yang dia lakukan, aku tidak akan membiarkan kalian menggertaknya. Kau pikir kau siapa? Sehingga kau berani membela Li Wanru, orang-orang sepertimu. Sudah sering kulihat, jangan bersikap sombong di sini. Sebaiknya Anda segera minggat. Apakah Anda tahu siapa orang di depan Anda ini? Ini tidak lain, adalah Nyonya Tua Xiao. Menyinggung perasaannya. Apakah Anda tidak ingin hidup lagi? Jangan bertingkah superior di sini. Orang miskin sepertimu, aku sudah sering melihatnya. Setiap orang yang ada di sini, tidak mampu kamu sakiti. Aku sarankan kamu cepat pulang. Dan lakukan sulamanmu. Aku sudah menasihatimu dengan baik. Jika kau masih keras kepala menolak pergi sekarang, jangan salahkan aku. Karena menyuruh seseorang mengusirmu sekarang juga. Sebaiknya kamu segera pergi. Tak kira kau pembantu jemputan Li Wanru atau ibunya. Kamu tidak seharusnya terus bertindak sembrono. Selain itu, demi satu Li Wanru, menyinggung seluruh keluarga Xiao, pada dasarnya sama sekali tidak sebanding. Tidak ada yang namanya layak atau tidak layak. Aku akan mengatakan yang sebenarnya padamu. Aku adalah pedagang kaya asing, Mu Yanzhen. Apa? Dia adalah pedagang kaya asing itu. Dan dia bilang dia ibuku. Mungkinkah? Aku berasal dari keluarga asing yang kaya. Omong kosong. Bagaimana mungkin kau bisa menjadi Wu Yanxin yang kaya raya dan menyaingi negara? Itu benar-benar kebohongan yang canggung. Manajermu adalah orang terkaya di negeri asing. Jika bukan, karena keluarga Xiao kita, yang merupakan pedagang terbesar di ibu kota, kita benar-benar tidak akan bisa mengundang tokoh hebat ini. Katakan padaku dari mana kau mendapat keberanian untuk meniru orang itu. Semua yang kukatakan adalah kebenaran. Jika kamu tidak percaya padaku, silakan selidiki. Aku punya potret di kediaman Asim. Sebelumnya aku cukup beruntung menghadiri perjamuan di negeri Asim. Aku menyaksikan dengan mata kepalaku sendiri penampilan asli manajermu. Ini baru sebentar. Ingatanku agak kacau. Tapi untungnya, saat itu aku melihat manajermu secantik Dewi. Jadi setelah kembali ke rumah hal pertama, aku suruh pelukis-lukis lakaran gambar dia. Dari ingatanku, benar atau salah, semua orang akan tahu setelah mereka melihatnya. Itu benar. Aku tahu negeri Asin sering mengadakan perjamuan. Mereka tidak hanya dapat mempererat hubungan, tetapi mereka juga dapat mempromosikan kerjasama. Aku juga hadir hari itu. Aku berani memastikan bahwa orang di potret ini memang Mu Yanzhen, manajermu. Kalau begitu tolong ambil kembali potret itu. Macam tuh mudah buktikan identiti Li Wanru. Kalau kau minta maaf dan mengaku salah sekarang, aku bisa mengabaikan insiden yang lalu. Setelah potret itu diambil, kau benar-benar tidak akan punya jalan mundur. Kau harus menanggung konsekuensinya sendiri. Apakah kau berani? Aku Mu Yanzhen adalah orang yang jujur. Silakan pergi dan periksa. Jika kamu punya kemampuan, maka keluarkan potretnya. Semuanya lihat, ini adalah pedagang kaya Asin, manajermu. Apa yang kau gambar? Gambar punggung. Bagaimana kita bisa membedakan? Apakah ini pedagang kaya asing itu atau bukan? Benar apa yang bisa dibuktikan oleh potret yang tidak jelas seperti itu? Mungkin buktikan. Awalnya aku ingin mengujinya sedikit, tetapi tanpa diduga dia tidak jatuh ke dalam perangkap. Aku minta maaf. Kau masih menolak pergi sekarang. Kalau begitu tunggu sampai manajermu tiba. Untuk menyelesaikan masalah di sini. Aku akan mengungkapkan bahwa kau meniru orang itu. Saat itu, tunggulah untuk dibongkar. Baiklah, kalau begitu aku akan menunggu di sini saja. Seseorang. Nyonya Tua. Pelayan terpercaya. Dari manajermu. Apakah dia sudah tiba? Pelayan Siang akan segera tiba. Pelayan Siang akan segera tiba. Dia telah bekerja bersama manajermu sejak kecil. Dia paling mengenal manajermu. Jika kau masih menolak mengakui kesalahanmu sekarang, maka benar-benar tidak akan ada kesempatan lain. Aku Mu Yanzhen telah hidup setengah umurku. Tapi aku tak pernah cakap mengaku salah. Pelayan Syam, ada seseorang di dalam yang menyamar sebagai manajermu. Dia tidak hanya menyamar sebagai manajermu, tetapi dia juga secara palsu mengaku sebagai manajermu. Pergi kemana-mana mengaku kerabat. Dia bersikeras bahwa seorang yatim piatu tanpa orang tua ingin berdiri dan mendukungnya adalah putrinya. Orang kurang ajar mana berani menyamar sebagai manajermu. Hari ini, aku pasti akan memastikan dia mati tanpa tempat pemakaman. Cepatlah, keluarga Xiao ini benar-benar tangguh.
Aku tidak pernah menyangka mereka begitu cepat mencapai kerjasama dengan manajermu Asin. Perjalanan kita ke sini benar-benar bermanfaat. Tak perlu dikatakan lagi. Selanjutnya kita harus melihat pelayan Shang mengungkap penipu ini. Dia di sini. Pelayan Shang telah tiba. Selanjutnya kita punya tontonan bagus untuk ditonton. Manajer Anda sudah tiba. Mungkinkah bahwa penipu yang mereka bicarakan adalah Anda? Tidak ada cara lain. Aku buktikan identiti aku tapi tak ada yang percaya. Jadi aku cuma boleh panggil kau ke sini sahkan identiti aku. Anda adalah taipan asing yang sah, Mu Yanzhan. Mengapa Anda membutuhkan pelayan rendahan seperti saya untuk memverifikasi identitas Anda? Bukankah ini menyulitkan seorang pelayan rendahan? Baiklah, kembalilah. Mengerti. Bagaimana dengan itu? Kau masih nak kata aku penipu? Ibu, Mungkinkah kau benar-benar manajermu? Saya minta maaf. Saya benar-benar tidak tahu bahwa Anda adalah manajermu. Itu salah saya, karena buta terhadap keraguan. Mohon maafkan saya. kamu tidak perlu meminta maaf padaku. Orang yang seharusnya kamu mintai maaf adalah putriku. Hebat, aku tidak pernah menyangka pedagang kaya asing itu ingin mengadopsiku sebagai putrinya. Jadi sekarang aku punya seseorang untuk diandalkan. Aku kena ambil balik semua hilang sebab Shen Muhua. Manajermu, ada satu benda aku tak paham sepenuhnya. Mengapa kamu begitu yakin bahwa Liu Wanru adalah putrimu? Karena liontin Jiok di pinggangnya adalah pusaka keluarga Muku. Orang yang memiliki liontin Jiok ini adalah putriku Mo Yanzhan. Mustahil. Liontin Jiok ini adalah pusaka keluarga Muku dan juga simbol garis keturunan sah keluargamu. Tahun itu, putriku hilang. Dia membawa serta liontin Jiok yang telah kuberikan padanya. Nona Ni benda Nona Shen tinggal kat bilik. Aku tak sangka liontin Jiok ni ada asal-usul penting sangat. Ibu, jadi kamu benar-benar ibuku. Pantas saja barusan, ketika aku pertama kali melihatmu, aku langsung merasa sangat akrab. Putriku selama bertahun-tahun. Kamu telah menderita di luar. Aku pasti akan memberikan kompensasi yang baik padamu. Tunggu sampai kamu kembali ke rumah bersamaku dan mengakui leluhurmu. Aku akan segera mengumumkan bahwa kamu adalah satu-satunya pewaris dari keluarga Muku. Ya, Liu Wanru. Kamu mengakui leluhurmu tidak masalah bagiku. Tetapi meniru identitas orang lain seperti ini di tengah malam. Tidakkah kamu akan terbangun kaget dan ketakutan? Tidak bisa makan atau tidur nyenyak? Apa maksudmu? Peniruan apa? Shen Muhua, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Aku tidak berbicara omong kosong. Karena liontin Giok yang kamu kenakan pada dasarnya bukan milikmu, tetapi milikku dari masa kanak-kanak hingga sekarang. Aku selalu memakainya. Dia gila, benar-benar gila. Liontin Giok ini adalah persis yang aku kenakan sejak kecil, tetapi tindakanmu. Aku bisa mengerti. Bagaimanapun kamu hanya memiliki gelar nyonya kediaman Xiao. Sementara aku adalah pewaris sah keluargamu. Liontin Giok ini, aku tidak sengaja kehilangannya. Saat aku sedang berganti pakaian, aku awalnya berpikir aku tidak akan menemukannya. Tetapi tanpa diduga itu ada padamu. Kamu bicara omong kosong. Ini jelas milikku. Aku selalu memakainya. Itu ditinggalkan oleh keluargaku untuk aku gunakan sebagai identifikasi. Liu Wanru, sebelumnya kamu dengan jelas memberitahuku bahwa ibu kandungmu meninggal muda karena sakit. Itulah sebabnya kamu akhirnya berkeliaran di jalanan. Jika memang begitu, bagaimana Liontin Giok bisa mengenali kekerabatan? Ada masa lalu seperti itu. Mungkinkah Liontin Giok ini bukan milikmu, tapi miliknya? Tidak bisa diterima. Kesempatan untuk menjadi nyonya kediaman Xiao telah hilang. Menggantikan Shen Muhua untuk menjadi putri Mo Yanzhan adalah satu-satunya kesempatanku. Shen Muhua, karena aku telah merebut liontin Jiokmu, maka hidupmu, identitasmu, aku akan mengambil semuanya. Ibu tidak seperti itu. Liontin Jiok ini adalah yang aku kenakan sejak kecil. Aku dulu berpikir, aku adalah anak yang ditinggalkan oleh ibuku. Kata-kata itu hanya diucapkan karena marah. Kamu benar-benar berbicara omong kosong. Liontin Giok ini, akulah
yang memakainya sejak kecil. Kau memang suka ambil barang orang lain macam tuh. Shen Muhua, jangan melebih-lebihkan dirimu sendiri. Kamu yang ingin melakukan trik pertukaran identitas padaku. Sekarang kamu The membalikan film was kesalahan. translated Berhenti and berdebat. narrated by M. Leontin Media. Jok ini adalah pusaka keluargamu kita. Tentulah dia boleh beza keturunanmu dan orang luar. Ini apa? Leontin Jok ini adalah benda mati. Bagaimana bisa membedakan siapa di antara kita yang merupakan pewaris sejati? Keluargamu. Leontin Jok ini adalah pusaka keluargamu kita. Ini adalah sepotong giok putih padat dengan pola awan. Ini adalah artefak spiritual. Itu berarti ia bisa membedakan dengan sendirinya antara garis keturunan keluargamu dan orang luar. Sebelumnya aku mendengar bahwa berbagai suku asing, setiap suku akan memiliki harta langka dan eksotis mereka sendiri. Tetapi menyaksikannya secara langsung, ini masih yang pertama kalinya. Membedakan dengan sendirinya. Apakah Leontin Jok ini mungkin bisa bicara? Apakah ia sudah mendapatkan kesadaran? Ada banyak hal aneh di dunia ini. Jika kamu hanya percaya, apa yang kamu lihat? Bukankah kamu akan seperti katak dalam tempurung? Leontin Jok ini adalah giok spiritual. Ia dapat beresonansi dengan garis keturunan keluargamu kita. Cukup teteskan satu tetes darah ke Leontin Jok ini. Jika itu bukan garis keturunan keluargamu kita, maka ini hanya akan menjadi Leontin Jok biasa. Jika itu adalah garis keturunan keluargamu kita, maka ia akan beresonansi dengan Leontin Jok ini. Ilusi burung phoenix mitos akan terbang keluar darinya. Seekor phoenix bukankah itu makhluk legendaris? Bagaimana bisa muncul di dunia nyata? Entah benar, atau salah aku bersedia menerima tes ini. Hanya saja Nona Liu. Apakah kamu bersedia mencoba? Jika kamu bisa membuat phoenix muncul, jadi aku tamatkan hidup sendiri tebus dosa. Jika kalian berdua sama-sama tidak berhubungan dengan Leontin Jok ini, maka itu membuktikan bahwa tidak satu pun dari kalian adalah pewaris keluargamu kita. Jika kamu berani menipuku, bila masa sampai jangan salahkan aku sebab tak sopan. Silakan. Semuanya. Siapa yang duluan? Shen Muhua inilah. Dia yang pertama melompat keluar tuntut Leontin jatuh dia punya. Tentu saja Shen Muhua dia mencoba duluan. Kamu tanpa malu-malu menerima Leontin Giok itu, dan menerima identitas pewaris keluargamu. Sekarang, ketika diuji dengan Leontin Giok ini, kamu menjadi takut dan ragu-ragu. Bukankah kamu mengatakan, Leontin Giok ini adalah tanda yang kamu kenakan sejak kecil? Ada apa? Mengapa kamu khawatir itu tidak dapat beresonansi denganmu? Mungkinkah kamu takut? Bagaimana mungkin? Jelas kau yang melompat keluar curi Leontin Jat aku. Dan kau nak rampas identiti aku sebagai warismu. Aku cuma nak bagi peluang buktikan diri kau. Jika kau tidak berani, maka itu membuktikan Leontin Giok itu bukan milikmu. Kau hanya iri padaku. Li Wanlu, kamu terus mengatakan Leontin Giok ini milikmu. Mengapa aku belum pernah melihatnya sebelumnya? Ini adalah barang berharga yang ibu berikan padaku. Pada kesempatan biasa, bagaimana mungkin aku tega memakainya di luar? Sebaliknya Shen Muhua ini, begitu dia melihat aku ingin mengakui leluhurku dan kembali ke klan, dia segera lari untuk menyamar sebagai diriku. Sungguh berbahaya dan kejam. Sungguh tercela. Entah itu benar atau salah, mari kita uji. Kalian semua yang hadir di sini hari ini adalah semua saksi. Aku akan mengungkap Li Wanru, penipu ini. Tidak perlu. Karena kau sudah mengatakannya. Kalau begitu biarkan aku mencoba dulu. Sebentar lagi aku akan menciptakan resonansi dengan Leontin Giok itu. Biar kulihat apa lagi yang bisa kau katakan. Ini adalah burung phoenix legendaris. Leontin Giok ini sungguh ajaib. Putriku. Kamu benar-benar putriku yang hilang selama ini. Lebih dari 20 tahun. Putriku dan aku akhirnya bersatu kembali. Bagaimana ini bisa terjadi? Token Giok ini jelas milikku. Bagaimana mungkin itu beresonansi denganmu? Ini pasti ada kesalahan. Kesalahan, bagaimana mungkin ada kesalahan? Ini adalah potongan giok putih bermotif awan yang padat. Sama sekali tidak ada kemungkinan kesalahan. Masalah hubungan darah. Dan bisakah kesalahan dibuat dengan begitu ceroboh? Aku lihat kau jelas-jelas membuat masalah di sini, bukan? Ingin terbang ke dahan yang tinggi dan menjadi burung phoenix. Tapi kau tak pikir pun kau ada nasib untuk memanjat dahan tinggi keluargamu. Ibu, karena kau sudah lulus ujian, maka kau adalah anakku. Itu adalah hal yang tidak diragukan lagi.
Kalau begitu tidak perlu membiarkan. Tes Shen Muhua lagi. Aku Mu Yansen cuma ada satu anak perempuan yaitu kau. Karena kamu menciptakan resonansi dengan Leontin Giok ini. Kalau begitu dia, tentu saja tidak perlu menguji lagi. Leontin Giok ini sungguh ajaib. Ibu, Shen Muhua, selalu iri padaku. Dia selalu mempersulitku sebelumnya. Dia menghinaku tetapi aku tidak menyimpan dendam padanya. Tapi sekarang, dia bahkan berharap sia-sia untuk mencuri identitasku, mencegah ibu dan anak perempuan saling mengenali. Dia benar-benar terlalu dibenci. Aku dengar bahwa kamu juga seorang yatim piatu. Jadi aku merasa kasihan padamu. Tapi kamu selangkah demi selangkah menyudutkan putriku. Jelas bahwa tempat ini tidak bisa menahanmu. Pengawal, usir dia untukku. Manajermu. Muhua dia. Sama sekali bukan tipe wanita yang licik dan tidak terduga. Aku Xiao Yu Chen rela, guna marwah pribadi jamin nih. Dia sama sekali tidak akan berbohong. Semua yang dia katakan adalah benar. Ibu, Shen Muhua ini mengandalkan sedikit kecantikannya. Juga mencuri orang yang kucintai. Aku berkorban begitu banyak untuk Yu Chen. Namun dia dan Shen Muhua masih menghinaku. Itu benar-benar omong kosong. Selama bertahun-tahun ini, keluarga Xiao kita telah sepenuhnya berbakti dan setia kepadamu. Mengapa kau berbohong begitu terang-terangan? Sebaliknya kaulah wanita kejam ini yang menargetkan Shen Muhua di mana-mana, menyebabkan seluruh keluarga Xiao kita dimanipulasi olehmu dalam genggaman tanganmu. Aku adalah putri yang sebenarnya. Tolong percayai aku. Aku tahu bahwa saat ini kamu hanya percaya semua yang kamu lihat, tapi aku masih memintamu memberiku kesempatan untuk menyentuh Leontin Giok ini. Bagaimana mungkin itu terjadi? Kau jelas-jelas hanya membuat masalah tanpa alasan. Apakah kau benar-benar ingin kita semua membuang waktu untukmu? Apa yang nyata tidak bisa menjadi palsu, dan apa yang palsu tidak bisa menjadi nyata. Kau sudah memiliki Yu Chen, tapi aku tidak punya apa-apa sama sekali. Sekarang kau bahkan ingin mencuri ibuku. Cukup. Sifat licik dan jahat semacam ini. Kau makhluk yang lahir dari seorang ibu tetapi tanpa bimbingan ibu. Jadi begitulah. Manajermu aku juga ingin menyentuh Leontin Giok itu. Aku ingin tahu bisakah kamu memberiku kesempatan. Satu orang demi satu orang. Kekacauan apa yang kalian semua sebabkan? Apakah kalian semua menganggap Leontin Giok keluargamuku sebagai permainan anak-anak? Aku mohon manajermu tolong berikan aku kesempatan. Jika setelah diuji aku gagal, dan kamu merasa aku mengejakmu, aku Xiao Yu Chen bersedia melepaskan 10 toko untuk meminta maaf kepadamu. Semua orang kata kau Xiao Yu Chen termasuk antara para elit muda berbakat yang dikagumi orang lain. Seorang jenius bisnis yang dipuji semua orang. Tapi kau nak bagi kedai Xiaokat orang lain. Apakah kamu gila? Ini adalah ketulusanku kepada manajermu. Aku harap manajermu akan mengabulkan permintaanku. Yu Chen, apa sebenarnya yang ingin kamu lakukan? Dia juga punya burung phoenix. Yu Chen, bagaimana ini bisa terjadi? Ada apa denganmu? Manajermu, aku ingin tahu apakah kamu puas dengan hasil ini. Aku juga menciptakan resonansi dengan Leontin Giok itu. Mungkinkah aku juga putramu yang hilang sejak lama? Apa yang sedang terjadi? Ini sangat sederhana. Leontin Giok ini bermasalah. Tidak peduli darah siapa yang diteteskan di atasnya, seekor burung phoenix akan terbang keluar. Ini adalah artefak spiritual leluhur keluargamuku. Itu tidak mungkin salah. Masalahnya tidak terletak pada Leontin Giok ini. Benar-benar pantas disebut manajermu. Jika bukan Leontin Giok yang bermasalah, maka tentu saja masalahnya terletak pada darah di Leontin Giok itu. Apa yang salah dengan darahnya? Darah yang baru saja dia teteskan. Bukanlah darahnya sendiri, tetapi darah di telapak tangannya. Bagaimana dengan darah ini? Kau berbicara omong kosong. Darah di telapak tangan ini juga darahku. Ibu, Yu Chen dan Shen Muhua lah yang berkolusi ingin menggantikanku. Tolong jangan percaya mereka. Siapa sebenarnya yang berniat jahat? Mengapa kita tidak membersihkan Leontin Giok ini? Manajermu mengambilnya sendiri dan membiarkanku mengujinya. Jika aku bisa menciptakan resonansi dengan Leontin Giok ini, maka itu sudah cukup membuktikan bahwa Liu Wanru adalah orang yang tanpa malu-malu mencoba menggantikanku. Shen Muhua, mengapa kau ingin merebut segalanya dariku? Kau merebut hati Yu Chen. Kau merebut status nyonya keluarga Xiao, dan aku menyerahkannya padamu. Mengapa sekarang bahkan ibuku sendiri, kau bahkan bersaing denganku untuk status pewaris keluarga?
Hatiku selalu milik Muhua. Tidak ada yang bisa mengambilnya. Muhua telah melahirkan 3 anak untukku. Kami telah bersujud kepada langit dan bumi. Kami adalah suami istri yang telah minum cawan pernikahan. Posisi matriark keluarga Xiao selamanya miliknya. Sedangkan kamu hanyalah pencuri yang tercela. Berencana mencuri. Kekerabatan dan sayang ibu patut jadi milik Muhua. Tolong izinkan aku mencoba. Selama lebih dari 20 tahun, tidak ada satu hari pun aku tidak memikirkan menemukan ibu kandungku dan memiliki keluarga yang utuh. Ibu jangan. Berikan ke sini. Biarkan dia mencoba. Putriku jati, kamu benar-benar putriku. Kita akhirnya saling mengenali. Putriku, kamu telah menderita begitu banyak ketidakadilan. Namun, kita punya hal yang lebih penting untuk dilakukan sekarang. Salah paham. Itu semua salah paham. Liontin Jok itu bermasalah. Darah di Liontin Jok itu belum diseka bersih. Aku yang membersihkan Liontin Jok ini. Apakah ada masalah? Aku tidak bermaksud begitu. Aku tidak bermaksud seperti itu. Pengawal, tangkap penipu itu yang mencoba menyusup ke garis keturunan keluarga Muku. Ikat dia dan serahkan dia kepada pihak berwenang. Aku ingin dia tinggal di penjara bawah tanah selama sisa hidupnya. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Tamu-tamu terhormat, hari ini aku mau Yang Jian. Akhirnya menemukan putriku yang hilang selama bertahun-tahun. Terima kasih banyak kepada keluarga Xiao karena telah merawat Muhua selama bertahun-tahun ini. Dengan ini, aku mengumumkan bahwa Muhua akan menjadi satu-satunya pewaris keluarga Muku. Selain itu, aku akan mengadakan upacara pengakuan di sini. Pada saat itu, aku mengundang kalian semua untuk datang dan hadir. Selamat manajermu. Selamat manajermu. Lepaskan aku, lepaskan. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Kediaman Xiao. Sudah hampir waktunya. Mengapa anak-anak belum juga tiba? Ibu aku di sini. Ibu selama ini. Kami sangat merindukanmu. Apakah ibu tidak merindukan kami? Tentu saja aku mau. Kemarilah. Ini adalah nenek dari pihak ibumu. Cepat sapa nenek dari pihak ibumu. Halo nenek dari pihak ibu. Anak baik. Nenek dari pihak ibu. Apa itu nenek dari pihak ibu? Bodoh, dia adalah ibu dari ibu. Aku ingin menunjukkan ilmu bela diri yang baru kupelajari kepada nenek buyut dan nenek dari pihak ibu. Qing Yan sangat berbakat. Ting Xuan, apakah kau punya trik menyenangkan? Mengapa kau tidak tampil untuk nenek? Aku akan membacakan puisi klasik untuk nenek dan nenek buyut. 100 sungai ke timur sampailah bila kembali ke barat. Kalau muda tak usaha, tua cuma bawa sedih. Muhua, terima kasih telah memberiku 3 anak yang begitu manis. Kau tidak perlu berterima kasih padaku. Kau juga berkontribusi. Kau mengerahkan upaya yang tidak sedikit. Ayah ibu. Apa yang kalian berdua bicarakan? Usaha apa yang dilakukan ayah bodoh? Apa maksudmu ayah bodoh? Kamu akan mengerti ketika kamu dewasa. Baiklah, kalau begitu, tahun baru Imlek akan segera tiba. Keluarga kita akhirnya bisa berkumpul kembali. Mari kita sambut dengan gembira tahun baru Imlek yang benar-benar penuh keberuntungan. Aku mengusulkan, kita mengundang seorang pelukis ulung untuk melukis potret keluarga untuk kita. Bagaimana menurutmu? Ya, itu baik-baik saja. Setuju. Setuju. Setuju.